Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih-Soliha, level 4 dari kelas 4A sampai dengan 4C. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik 4F. Kita akan membahas tentang materi IPA dan IPS. Sebelumnya, silakan disiapkan buku tematik F-nya. Sebelumnya Bu Arin mohon maaf karena hari ini tidak bisa memasukkan media PowerPoint ke dalam media pembelajaran tematik kita pada kesempatan kali ini karena ada beberapa hal yang menjadi halangan kemarin, mohon dimaklumi. Oke, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk tetap belajar tematik, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar tematik pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tematik IPA dan IPS. Silahkan disiapkan bukunya, dibuka di halaman 11 dan 12 ya. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang materi tematik IPA yang ada di halaman 5. Kita akan mengamati daur hidup hewan. Jadi ada di sini yang bercita-cita sebagai dokter hewan. Nah, kalau bercita-cita, memiliki cita-cita menjadi dokter hewan, otomatis kalian akan mengamati banyak hal tentang hewan, terutama adalah daur hidup atau perkembangan hewan tersebut. Nah, yang di rumah punya kucing, ya kucing juga mengalami daur hidup karena kucing adalah makhluk hidup atau hewan ya. Jadi otomatis dia mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Jadi kalau sebelumnya dia waktu lahir masih kecil, kucingnya lama-kelamaan kucing itu akan bertumbuh menjadi kucing yang dewasa. Jadi tubuhnya itu semakin besar dan kuat, rambutnya semakin lebat dan gerakannya pun semakin lincah. Kalau sebelumnya dia cuman bisa lari-lari sedikit, tapi pada saat dia sudah dewasa, kucing itu akan larinya lebih cepat ya, tangkapannya lebih tepat, dan otomatis juga makannya jadi lebih banyak atau konsumsi makan dan minumnya juga lebih banyak dibandingkan dengan waktu dia masih kecil. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan itu disebut dengan daur hidup. Nah, sekarang kalau kalian punya hewan peliharaan di rumah, silakan kalian amati kira-kira pertumbuhannya seperti apa. Misal kucing nih, kucing yang sudah Bu Aden jelaskan tadi bahwa kucing setelah dilahirkan mulai dari dia masih bayi, masih kecil, masih menyusu dengan ibunya sampai dia bisa makan sendiri atau sampai dia menjadi kucing yang dewasa. Nah, kalau misalnya ayam, daur hidupnya seperti apa? Yang punya peliharaan ayam di rumah, silakan dibuka halaman 6. Jadi ayam itu memiliki daur hidup mulai dari telur ya, terus telurnya dierami sama induknya, kemudian telur itu menetas, setelah menetas menjadi anak ayam ya. Anak ayam otomatis diberikan makan ya, atau dia mencari makanan sendiri, lama-kelamaan dia menjadi ayam yang dewasa atau ayam yang besar yang siap dimasak ya yang siap dimasak. Atau ayam misalnya sudah dewasa itu akan mengeluarkan telur lagi. Otomatis kalau dia mengeluarkan telur terus akan berkembang seperti itu. Jadi ayam yang dewasa mengeluarkan telur menetas, kemudian menjadi ayam kecil, kemudian menjadi ayam besar lagi, dan kembali lagi dia menghasilkan telur. Seperti itulah yang disebut dengan daur hidup hewan. Jadi kalau kalian lihat di halaman 6, di situ akan kita amati bagaimana daur hidup hewan, terutama ayam yang ada di halaman 6. Tadi sudah Bu Arin jelaskan bahwa yang pertama berarti kalian isikan angka 1 di bagian bawah gambar telur 1 ya, kemudian menetas menjadi anak ayam yang kecil yang bulunya masih sangat halus, itu di bagian ya ini ya, di bagian ini itu diisikan 2. Kemudian yang ini ya diisikan angka 3 karena anak ayam ya. Jadi perkembangannya mulai dari telur, terus mulai dari
Setelah telur, dia menjadi anak ayam yang masih bulunya halus. Yang ketiga adalah anak ayam, dan yang keempat terakhir adalah ayam yang dewasa yang Oke, kalau sudah kita amati bagaimana perkembangan atau daur hidup atau pertumbuhan hewan, kita akan mencari informasi tentang metamorfosis hewan atau perubahan bentuk perubahan bentuk hewan, mulai dari telur, kemudian dia berkembang menjadi kupu-kupu. Coba perhatikan yang ada di halaman 11, silakan dibuka. Apa yang kamu ketahui tentang hewan-hewan pada gambar di atas? Apa hubungannya antara hewan-hewan pada gambar tersebut? Tahukah kalian? Ketiga gambar di atas sebenarnya adalah hewan yang sama, namun ketiganya berada dalam tahapan yang berbeda. Jadi ketiganya itu adalah sama itu adalah kupu-kupu sebenarnya. Tetapi ada tahap-tahapannya. Pada saat yang pertama, gambar pertama itu adalah gambar kepompong. Dan yang kedua, setelah dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu itu melewati tahap yang namanya menjadi ulat. Menjadi ulat. Setelah ulatnya mungkin makan daun, mengalami perkembangan, akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi sebenarnya 3 gambar tersebut adalah hewan yang sama, tetapi karena perkembangannya berbeda, otomatis juga bentuknya menjadi berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 46, masih di tematik IPA. Kita akan membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Kalau sebelumnya kita sudah lihat bagaimana perkembangan atau metamorfosis dari kupu-kupu, nah pada halaman 46 kita akan melihat atau membandingkan metamorfosis yang ada pada kupu-kupu dengan metamorfosis yang ada di halaman 46, yaitu adalah hewan belalang Jadi ada gambar metamorfosis belalang di halaman 46, bahwa belalang ini mulai dari telur, dia menjadi nimfa tidak bersayap kemudian menjadi nimfa yang bersayap, kemudian menjadi nimfa yang bersayap tetapi ukurannya akan menjadi lebih besar, dan yang terakhir menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap sempurna. Nah, sekarang kalian bandingkan apa yang menjadi perbedaan antara metamorfosis yang ada di kupu-kupu dan metamorfosis yang ada pada belalang. Coba kalian cari tahu. Oke, kita masuk ke halaman 47. Jadi hewan dikatakan mengalami metamorfosis itu jika bentuk hewan muda berbeda dengan hewan dewasanya. Jadi antara telur hewan muda itu setelah dari telur berarti setelah menetas dia berbeda dengan pada saat dia perkembangannya sudah menjadi dewasa, hewan dewasa. Nah, metamorfosis itu dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Sekarang kita identifikasi apa perbedaan yang terjadi pada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Silakan dibuka halaman 47, disimak baik-baik bagaimana perbedaannya. Nah, untuk metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Dikatakan dia memiliki proses metamorfosis sempurna karena perubahannya itu terjadi bentuknya perubahan bentuknya dari telur itu kan otomatis menjadi ulat dan ulat itu sangat berbeda bentuknya pada saat kupu-kupu itu sudah dewasa. Jadi pada saat menjadi ulat bentuknya seperti itu, seperti ulat, tetapi pada saat dewasa dia menjadi kupu-kupu. Bentuknya berbeda antara ulat dan kupu-kupu Nah,
Yang lain lagi yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang terjadi pada nyamuk. Jadi dari telur itu mengalami perkembangan menjadi jentik nyamuk. Perhatikan bentuk dari jentik nyamuk. Perhatikan bentuk dari jentik nyamuk ya. Jentik nyamuk itu bentuknya sangat berbeda dengan nyamuk dewasa. Itulah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu adalah belalang, kecoa, dan capung. Coba kita lihat ya bagaimana metamorfosis pada kecoa. Jadi dari telur ya, dari telur kecoa itu langsung menjadi nimfa. Sekarang kalian perhatikan bagaimana bentuk nimfa dan kecoa dewasa. Kira-kira sama nggak? Nah, jadi bentuknya sebenarnya hampir sama ya, cuma ukurannya saja yang berbeda. Nah, perubahan bentuk yang seperti itu, itulah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna karena perubahannya tidak mencolok ya. Perubahan bentuknya tidak mencolok, hanya ukurannya saja yang berbeda. Nah, contoh yang kedua itu metamorfosis pada capung. Coba perhatikan, capung muda dan capung dewasa itu memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Beda halnya dengan pada saat yang di kupu-kupu tadi. Kenapa kupu-kupu dikatakan metamorfosis sempurna? Karena bentuk ulat dan bentuk kupu-kupu itu sangat signifikan atau sangat mencolok. Berbeda halnya dengan kecoa dan capung tadi yang tidak memiliki perubahan bentuk yang signifikan. Sampai sini jelas ya, apa yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, masih di tematik IPA, kita akan membahas lagi tentang atau kita mengidentifikasi lagi manfaat makhluk hidup bagi manusia dan upaya pelestariannya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang bagaimana perubahan atau pertumbuhan dari hewan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas juga tentang bagaimana upaya pelestariannya atau pemanfaatannya makhluk hidup itu bagi kehidupan manusia. Coba silakan dibuka bukunya di halaman 54. Jadi contoh tumbuhan yang sering kita manfaatkan adalah pohon kelapa, ya kan? Jadi baik tumbuhan maupun hewan itu memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan manusia. Contohnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu kenapa sangat bermanfaat? Karena mulai dari bagian batangnya sampai dengan bagian buahnya itu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ada contohnya yang akan Bu Arin jelaskan itu gambar 1 dan gambar 4. Gambar 1, kupu-kupu. Apa manfaatnya bagi manusia? Ya, sebenarnya selain memiliki keindahan yang luar biasa ya di sayapnya, kupu-kupu ini juga mempunyai manfaat bagi tumbuhan. Kenapa? Dia sangat membantu proses pembuahan pada tumbuhan. Dan yang keempat ya, itu ada ayam. Ayam otomatis ya banyak sekali manfaat dari ayam. Otomatis itu adalah sumber protein ya bagi manusia, mulai dari telurnya maupun dagingnya. Oke, kalau tadi sudah membahas banyak tentang materi tematik IPA, kita masuk ke materi tematik IPS tentang karakteristik ruang. Silahkan dibuka bukunya di halaman 16 ya. Bu Arin akan jelaskan sedikit tentang bagaimana karakteristik ruang yang ada di Indonesia. Halaman 11 ya. Jadi Indonesia itu yang kita tahu bahwa sudah beberapa buku sebelumnya sudah kita bahas bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi sumber daya alam tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam di suatu daerah itu dipengaruhi oleh keadaan atau kenampakan alamnya. Nah, kenampakan alam di Indonesia itu sangat-sangat beragam ya. Otomatis
karakteristik ruangnya. Ruang itu sama dengan daerah atau wilayah ya. Nah, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, maupun ada wilayah pantai. Nah, hal itulah yang menyebabkan Indonesia itu memiliki jenis sumber daya alam di berbagai daerah yang sangat melimpah ya. Keberagaman sumber daya alam di Indonesia itu mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat daerah pantai misalnya, seperti pada gambar, itu memanfaatkan sinar matahari untuk melakukan penjemuran garam, untuk ya produksi garam. Itu adalah contoh usaha ekstraktif ya, atau menghasilkan. Dan kalau untuk yang di wilayah dataran rendah, itu biasanya memanfaatkan lahannya sebagai lahan pertanian ya. Lahan pertanian atau proses penanaman padi itu merupakan contoh dari usaha agraris. Nah, sekarang coba kita lihat di halaman 16, di situ ada beberapa poin, beberapa jenis usaha. Yang pertama usaha agraris, yaitu berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air ya. Ekstraktif itu mengolah, penggalian, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia. Usaha industri yaitu yang mengelola bahan mentah menjadi barang siap konsumsi. Dan yang terakhir usaha jasa otomatis ya, seperti jasa angkutan dan jasa keuangan. Nah, masuk ke materi selanjutnya masih di tematik IPS. Silahkan dibuka halaman 59. Kita akan mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas bagaimana karakteristik ruang ya, karakteristik ruang pada wilayah Indonesia, bahwa ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan ada wilayah pantai, maka hal tersebut itu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebagaimana manfaat yang kita dapat dari keberagaman bangsa Indonesia, ya, keragaman sumber daya alam itu juga dapat kita manfaatkan. Sumber daya alam dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya. Sumber daya alam antara lain berupa tanah, air, tumbuhan, hewan, tambang, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam yang terbagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sekarang kalian lihat di situ ada teks tentang Sumatera dan sumber daya alamnya. Di situ dijelaskan bahwa Pulau Sumatera ini pulau yang sangat kaya akan sumber daya alam. Coba sebelumnya kalian baca di halaman 59. Nah, kalau sudah kalian baca, otomatis kalian sudah paham bahwa Pulau Sumatera ini pulau yang sangat kaya akan sumber daya alam. Dan setiap pulau itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memiliki sumber daya alam juga yang berbeda-beda. Termasuk di tempat tinggal kalian ya, memiliki sumber daya alam yang berbeda. Jadi, dari pembelajaran IPS yang sudah kita bahas mulai dari karakteristik ruang maupun sumber daya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa karakteristik ruang suatu wilayah itu mempengaruhi juga jumlah sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut ya. Jadi kalau misalnya karakteristik ruang suatu wilayah itu misalnya pegunungan, akan berbeda halnya sumber daya alamnya dengan wilayah yang mempunyai karakteristik misalnya dataran rendah, karena setiap wilayah mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Dan mungkin itu saja yang bisa Bu Arin sampaikan ya. Untuk tugasnya silahkan kalian buka di halaman 13 ya. Di halaman 13 di situ nomor 3 ada gambar siklus hidup atau daur hidup kupu-kupu, dan tugas kalian sekarang adalah menggambar siklus hidup kupu-kupu dan mewarnai juga ya, diwarnain. Jadi menggambar di kertas HVS atau kertas gambar juga boleh, ukuran
A4, kalian gambar siklus hidup dari kupu-kupu dan kalian beri penjelasan pada setiap tahapan daur hidup kupu-kupu tersebut. Misalnya prosesnya atau penjelasannya sedikit. Mungkin itu saja yang bisa Bu Arin sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang Bu Arin mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.